Sekarang nyala. Wish. Assalamualaikum. Salam. Bukuku ketinggalan. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takram, Mbak Jreng. Ya teman-teman, apa sih itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ada dua jenis ilmu bioteknologi. Yang pertama, ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh produk bioteknologi modern itu ada bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, yang kedua ada bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, teman-teman, kali ini di kelas kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional loh. Yuk langsung aja. Oh ya teman-teman, tunggu bentar. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bioteknologi konvensional, aku ingin menjelaskan sebentar tentang fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi atau peragian adalah proses produk energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Oke, langsung kita lanjut ke bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional yang pertama ada tahu. Proses pembuatan tahu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan atau pengerasan, dan pemotongan. Bakteri yang membantu fermentasi pada tahu adalah Lactobacillus plantarum. Itu dia, lanjut yang kedua. Yang kedua ada Yakult. Yakult dibuat dengan cara memfermentasi campuran susu bubuk skim dan glukosa menggunakan bakteri Lactobacillus acesei sirot strain. Bahannya adalah 1. Bakteri Lactobacillus acesei sirot strain, 2. Susu non-fat, 3. Sukrosa atau gula pasir, 4. Glukosa, 5. Aroma alami Yakult dan air. Oke guys, dadah. Yang ketiga ada keju. Keju dibuat dengan cara pasteurisasi atau pemanasan dengan suhu rendah yaitu 70 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen. Setelah itu didinginkan sekitar 32 sampai 40 derajat Celcius. 2. Pengasaman susu. Agar enzim bisa bekerja dengan optimal, cara paling umum ialah dengan menambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. 3. Penambahan enzim Rennet atau bertujuan untuk memisahkan whey dari curd. Whey itu cairan semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju, dan curd itu susu yang telah dipasteurisasi dengan bakteri Rennet lalu dicampur. Pematangan keju. Kemudian jika didiamkan hingga beberapa jam akan terjadi penggumpalan. Oke, next. Yang keempat ada kecap. Proses pengolahan biji kedelai menjadi kecap itu dimulai dari sortasi. Habis disortasi lalu dicuci. Setelah dicuci, biji kedelai akan direbus, kemudian mengalami proses fermentasi 1, kemudian fermentasi 2, dan kemudian dilanjut dengan pemasakan dengan penambahan bumbu-bumbu yang siap digunakan, kemudian disaring dan hingga akhirnya didinginkan lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Terus setelah kecap ada tempe. Kenapa? Apa ya? Tempe. Oke, gimana sih caranya kita bikin tempe? Jadi pertama, biji kedelai yang sudah dipilih, biji kedelai pilihan bukan seperti ini.
itu pertama-tama dipilih. Setelah itu biji kedelainya dicuci hingga kulit kedelainya itu mengelupas, pokoknya tersuci bersih lah ya. Setelah itu biji kedelai ditiriskan, kemudian direbus. Setelah direbus, tempe diberi ragi, kemudian setelah diberi ragi dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan hingga akhirnya terbentuklah tempe seperti ini. Tempe